adik-adik, jumpa lagi dengan saya Elva Amrita Zebua, STP MSI. Kali ini kita akan belajar mengenai praktikum penentuan kadar air pada bahan pangan. Praktikum ini dilaksanakan di Laboratorium Uji Mutu dan Analisis 1, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Nah adik-adik, sekarang saya sedang berada di Laboratorium Uji Mutu dan Analisis 1, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Nah, sebelum kita memasuki laboratorium, ada syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu menggunakan baju atau jas lab. Jas lab berfungsi untuk melindungi tubuh dari paparan bahan kimia dan bahan-bahan lainnya selama kita melaksanakan praktikum. Jadi, nantinya adik-adik sebelum memulai praktikum harus memastikan menggunakan jas lab ya, karena jika tidak menggunakan jas lab tidak akan diizinkan untuk memasuki laboratorium ini. Nah adik-adik, untuk praktikum kali ini bahan yang kita gunakan adalah mie instan. Sebelum mie instan ditimbang, kita lakukan dulu penyicilan ukuran dengan cara menggerus menggunakan mortal dan alum. Setelah bahan digerus, kemudian kita timbang menggunakan timbangan digital untuk mengetahui berat sampel awal. Ayo kita timbang. Adik-adik, cawan aluminium yang akan kita gunakan sebagai wadah meletakkan sampel di oven pengering, sebelumnya harus dikeringkan dulu selama 10 menit pada suhu 105 derajat menggunakan ovennya. Kemudian setelah dikeringkan selama 10 menit, kita masukkan ke dalam desikator selama lebih kurang 15 menit hingga diperoleh berat konstan. Nah adik-adik, sebelumnya kita harus menimbang berat cawan yang kosong terlebih dahulu. Setelah ketiga sampel selesai kita timbang, selanjutnya sampel tersebut dimasukkan ke dalam oven. Adik-adik, sebelum kita memasukkan sampel ke dalam oven, kita harus memastikan bahwa suhu oven adalah 105 derajat. Nah, sekarang kita melihat, sekarang adik-adik perhatikan suhu oven ini adalah 105 derajat. Jadi kita sudah bisa memasukkan sampel ke dalam oven.
setelah ketiga sampel dimasukkan ke dalam oven, sekarang kita menunggu selama 3 jam untuk menguapkan air yang terdapat dalam bahan. Setelah 3 jam kemudian, kita akan menimbang kembali sampel tersebut. Setelah di oven selama 3 jam, saatnya kita menimbang. Nah, sebelum ditimbang, sampelnya kita ambil dulu, kemudian diletakkan ke dalam desikator selama 15 menit. Setelah diletakkan ke dalam desikator, tunggu dulu selama 15 menit sebelum ditimbang. Nah, setelah 15 menit didiamkan dalam desikator, sudah saatnya menimbang. Mari kita timbang. Nah, sekarang kita timbang sampelnya menggunakan timbangan analitik. Nah, berat dari sampel ini kita catat ya. Setelah selesai penimbangan, kita harus mengoven lagi sampel ini selama 30 menit di suhu 105 derajat menggunakan oven pengering. Pengovenan berulang dilakukan sampai diperoleh berat sampel yang konstan. Sekarang, kita lakukan pengovenan yang kedua selama 30 menit pada suhu 105 derajat Celcius. Tunggu selama 30 menit. Nah, setelah kita keringkan selama 30 menit, kita ambil lagi sampelnya dan dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit sebelum penimbangan. Selama 15 menit. Nah, setelah didesikatorkan selama 15 menit, kita timbang kembali sampelnya. Setelah kita ketahui berapa berat sampel ini, kita bandingkan dengan berat sampel yang sebelumnya. Jika perbedaan hanya 0,005 gram, maka itu dikatakan berat konstan. Tetapi jika perbedaan lebih dari situ, perlu dilakukan pengeringan kembali. Kebetulan untuk sampel ini beratnya sudah konstan, dan nilai ini dianggap sebagai berat akhir dari sampel. Karena telah diperoleh berat akhir, selanjutnya kita lakukan perhitungan kadar air. Nah, adik-adik, setelah diperoleh berat konstan dari bahan yang telah dikeringkan, maka dilakukan perhitungan kadar air dengan rumus berikut. Untuk kadar air basis basah, rumus yang kita gunakan adalah W dikurang W1 dikurang W2 per W dikali 100%. Untuk kadar air basis kering, kita gunakan rumus W dikurang W1 dikurang W2 per W1 dikurang W2 dikali 100%. Di mana W sama dengan bobot contoh sebelum dikeringkan atau berat sampel dalam satuan gram, kemudian W1 bobot contoh
contoh plus cawan kering kosong dalam satuan gram, dan W2 merupakan bobot cawan kosong dalam satuan gram. Nah, setelah adik-adik memahami rumus ini, selanjutnya kita lihat contoh perhitungan kadar air berikut ini. Nah, adik-adik, ini ada contoh perhitungan kadar air. Diketahui bobot sampel 5,024 gram, kemudian bobot cawan kering 4,361 gram, dan bobot akhir setelah dikeringkan adalah 7,615 gram. Sekarang, kita diminta untuk menghitung kadar air basis basah dan kadar air basis kering dari bahan yang diuji tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Adik-adik, untuk perhitungan kadar air basis basah dilakukan dengan rumus W dikurang W1 dikurang W2 per W dikali 100%. Tadi pada contoh soal diketahui bahwa W adalah 5,024 gram, kemudian W1 adalah 7,615 gram, dan W2 adalah 4,361 gram. Jadi, kadar air dari contoh bahan tersebut adalah 35,23%. Selanjutnya, kita lakukan perhitungan untuk kadar air basis kering. Nah, untuk perhitungan kadar air basis kering, kita gunakan rumus W dikurang W1 dikurang W2 per W1 dikurang W2 kali 100%. Jadi tadi, W sama dengan 5,024 gram, kemudian W1 adalah 7,615 gram, dan W2 adalah 4,361 gram. Sehingga setelah dihitung hasilnya adalah 54,39%. Jadi, kadar air basis kering dari bahan tersebut adalah 54,39%. Nah, adik-adik, demikianlah praktikum mengenai penentuan kadar air pada bahan pangan dengan metode oven. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.